Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CASN, baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi kali ini kita akan berikan tips atau cara yang bisa teman-teman lakukan untuk persiapan menghadapi seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini. Karena saat ini sudah akan memasuki akhir bulan Juni dan kabarnya pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K akan dibuka di bulan Juni atau bulan Juli. Semoga tidak molor lagi ya. Karena sudah semakin dekat, tentunya teman-teman yang tertarik ingin mendaftar sebagai CPNS maupun P3K harus mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Jadi kali ini setidaknya ada 5 cara yang bisa teman-teman lakukan sebagai bentuk persiapan menghadapi seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini. 5 cara ini simple dan yang penting teman-teman konsisten melakukannya. Insya Allah teman-teman diberi kemudahan dalam menghadapi seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini. Langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan cara yang bisa dilakukan sebagai bentuk persiapan menghadapi seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini. Jadi sebenarnya saya sendiri sudah pernah membuat video ini setahun yang lalu mungkin berkaitan dengan tips atau cara yang bisa dilakukan untuk persiapan menghadapi seleksi CASN. Dan kali ini kembali ada berita atau informasi berkaitan dengan hal tersebut dan menurut saya caranya simple. Hanya ada 4 dan ditambah 1. Nanti kita akan coba lihat ya. Judulnya lakukan hal ini untuk optimalkan persiapan tes CPNS. Sebenarnya bukan hanya CPNS ya, tetapi untuk P3K juga bisa. Tes calon pegawai negeri sipil merupakan salah satu tahapan penting dalam mencapai karir di sektor pemerintahan. Persaingan yang ketat menuntut persiapan matang agar dapat bersaing dengan ribuan peserta lainnya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum mengikuti tes CPNS. 1. Join channel Telegram persiapan CPNS. Telegram memiliki berbagai channel persiapan CPNS, mulai dari grup untuk berbagi informasi maupun channel khusus yang menyediakan banyak latihan soal. Kanal tersebut bisa kamu manfaatkan untuk memperdalam persiapan menuju tes CPNS 2024. Jadi ini mungkin tips yang tidak terpikirkan banyak orang ya, tetapi ini sangat penting. Jadi bagi yang ingin mengikuti seleksi CPNS silahkan cari grup CPNS di Telegram. Biasanya itu sangat update. Kalau yang ingin daftar P3K ya grup P3K di Telegram. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena informasi yang diberikan sangat update, kemudian sering berbagi informasi latihan soal, itu juga sangat penting. Kemudian yang paling penting lagi biasanya adalah saat-saat seleksi gitu ya. Jadi nantinya ada peserta yang membagikan soal-soal yang mirip dengan soal yang dikeluarkan saat seleksi. Jadi itu sangat penting karena biasanya soalnya nggak beda jauh, sehingga teman-teman akan lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal nantinya. Kemudian yang kedua, perbanyak latihan soal. Ini juga sangat penting ya. Latihan soal menjadi salah satu kunci penting dalam suksesnya mengerjakan tes CPNS 2024. Tetapkan waktu khusus setiap harinya untuk mempelajari materi dan mengerjakan soal SKD dan SKB. Disiplin dalam mengikuti jadwal belajar dan latihan soal akan membantu memperkuat pemahaman dan memaksimalkan waktu yang ada. Jadi selain kita paham terkait dengan soal-soal yang akan diujikan, kita juga bisa berlatih agar waktunya cukup gitu ya. Untuk seleksi CPNS yang dikerjakan itu apa dulu, karena ada TIU, TWK, dan TKP gitu ya. Bagaimana triknya agar waktunya efektif dan bisa menjawab soal dengan baik, tentunya ada triknya. Jadi latihan soal adalah hal yang penting juga, sangat penting dalam persiapan menghadapi seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini.
Kemudian yang ketiga, ikuti tryout online atau simulasi tes. Tryout dan simulasi tes CPNS adalah salah satu cara efektif untuk mengukur sejauh mana persiapan yang telah dilakukan. Dengan mengikuti tryout, kita dapat membiasakan diri dengan format soal dan waktu yang disediakan. Selain itu, hasil tryout bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui bagian mana yang perlu ditingkatkan. Ini juga sangat penting juga ya, tryout atau simulasi tes. Jadi teman-teman harus aktif mencari informasi. Biasanya BKN kantor regional gitu ya, mengadakan simulasi tes atau tryout juga untuk persiapan menghadapi seleksi CPNS. Kemarin nih belum lama, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu ya, mungkin sekitar tanggal 15 16-an. Setahu saya, BKN Kantor Regional 2 Surabaya juga sudah mengadakan simulasi CAT gitu ya. Jadi ini juga sangat penting, terutama bagi teman-teman fresh graduate yang belum pernah mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Jadi nanti teman-teman di situ dihadapkan dengan proses real bagaimana nanti seleksi kenyataannya gitu ya. Jadi teman-teman mengerjakan soal CAT di kantor regional BKN, biasanya yang mengadakan kantor regional BKN. Ini sangat penting karena tentunya jika teman-teman belas sama sekali nggak tahu bagaimana CAT, walaupun teman-teman sudah belajar maksimal, nanti bisa saja lupa atau hilang karena teman-teman terlalu sibuk memikirkan CAT-nya, terlalu sibuk memikirkan prosedur tesnya itu. Tapi kalau teman-teman sudah pernah, tentunya teman-teman sudah lebih terbiasa dan hanya fokus mengingat-ingat bagaimana mengerjakan soalnya, bagaimana materi-materi yang akan diujikan, bukan lagi bagaimana prosedur tesnya gitu. Jadi simulasi tes dan tryout juga sangat penting. Kemudian 4, perhatikan persyaratan administrasi. Selain persiapan akademis, jangan lupa untuk mempersiapkan persyaratan administrasi dengan baik. Pastikan semua dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan. Kesalahan dalam persyaratan administrasi bisa berakibat fatal meskipun berhasil dalam tes. Jadi ini juga sangat penting ya, perhatikan persyaratan administrasi. Banyak dari calon peserta seleksi CASN yang gagal di seleksi administrasi karena kurang peduli, kurang memperhatikan persyaratan yang ada. Biasanya didaftarkan sama orang lain. Terus hal-hal sepele yang seharusnya tidak dilakukan oleh teman-teman malah jadi menggugurkan pada saat proses seleksi administrasi. Misal kayak pembubuhan e-materai gitu, malah teman-teman nggak pakai e-materai karena persyaratannya mungkin harus pakai e-materai. Kemudian ijazahnya di-scan nggak jelas gitu, STR untuk tenaga kesehatan di-scan nggak jelas, atau teman-teman mendaftar untuk S1 keperawatan nurse, teman-teman hanya mengupload ijazah S1. Hal-hal semacam ini harus diperhatikan karena persyaratan administrasi, seleksi administrasi adalah gerbang awal teman-teman menghadapi seleksi CASN di tahun 2024 ini. Jadi ini sebenarnya hal yang sepele, tetapi kalau disepelekan pasti bisa saja teman-teman nggak lolos seleksi administrasi. Jadi setidaknya inilah 4 hal yang sederhana yang harus dilakukan oleh teman-teman dan sangat penting untuk meraih kesuksesan teman-teman dalam menghadapi seleksi CASN di tahun 2024 ini. Dan tentunya ditambah satu lagi, berdoa. Tentunya usaha sekeras apapun harus diimbangi dengan doa, karena walaupun kita sudah berusaha sekeras apapun, kalau Allah tidak mengizinkan kita menjadi ASN, ya mau gimana lagi. Jadi tentunya harus tetap diimbangi dengan berdoa. Jadi itulah ya 5 cara, 5 tips yang harus teman-teman lakukan untuk menghadapi seleksi CASN di tahun 2024 ini. Mulai lakukan dari sekarang dan semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kesuksesan sehingga di tahun 2024 ini teman-teman bisa diangkat menjadi ASN. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar.
Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.